Gini Bu, Pak. Gimana? Orang yang punya usaha bangkrut, usaha bangkrut, usaha bangkrut, usaha bangkrut. Dagang cilok bangkrut, dagang bakso bangkrut. Dagang somai bangso bangkrut, bangkrut, bangkrut. Kesalahannya cuma satu. Pernah jadi Tuhan kecil. Nah itu aja. Tuhan kecil tuh berandai-andai. Andai kata saya punya modal, saya mau buka cabang. Orang duit belum megang, buka cabang dari mana lu? Gue mau nyekolahin sertifikat rumah, nanti duitnya gue pengen usaha ini. Kata Allah, emang lu siapa? Udah aja ngapain nyekolahin surat, nanti juga modalnya ada. Itu namanya jadi Tuhan kecil. Orang yang jadi Tuhan kecil, karirnya, rezekinya, asetnya dihabisin sama Allah. Ibu sebelah lagi. Ya, saya. Nama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrina Almas Pediandra. Saya berasal dari Jogja. Berasal dari Jogja. Jogja. Ya, jam 8 pagi tadi berangkat sampai sini jam 5 pakai kendaraan pribadi. Nyupir sendiri. Gantian sama adik saya. Oke. Ya, jadi hari Senin lalu tanggal 23 Juli itu saya kesini Pak sama rombongan yang lain 14 orang. Oh, yang rombongan. Ya, nah saya kesini nekat padahal ada kucing di rumah 24 ekor. Kucing 24 ekor. Saya tinggal. Demi kesini. Ada gak yang wajah kayak bapak-bapak kucingnya? Tapi saya kasih makan sama minum yang banyak, jadi dia nggak kepikiran. Nah, lalu saya minta hajat Pak ke sini waktu tanggal 23 itu. Apa hajatnya? Minta ini pendanaannya lancar karena butuh uang 350 juta aja sebenarnya. Mungkin bagi Buat apa? buat pendanaan kaos. Jadi uangnya itu mau buat modal beli kain. Tapi saya cari sekitar 2 minggu 3 minggu tuh nggak ada yang bisa gitu loh Pak. Nah, habis itu saya ngelakuin yang Bapak saranin itu kan Pak. Melakukan apa? Ya, saya tuh sudah sering mandi. Tapi mandinya tuh saya subuh biasanya. Telanjang nggak? Telanjang? Iya. Oh iya. Nah, Bapak Ibu kalau mandi telanjang ya Bu? Nggak telanjang? Oke. Nah, lalu Bapak nyuruhnya jangan subuh, jam 12 aja. Ya sudah, saya manut toh Pak, jam 12 saya mandi, lalu saya sholat hajat, witir dan tahajud. Nah, lalu nggak boleh marah, harus selalu senyum, harus selalu husnuzon sama Allah. Terus sama celana dalam dan baju dibalik seperti itu. Itu saya lakukan baru 3 hari Pak, langsung terkabulkan Pak, 350 juta. Itu saya sekarang bawa buktinya juga, ada bukti notaris dan foto uangnya, karena uangnya kan udah di store ke kainnya ya Pak. Lalu saya ini Pak, maaf, ada video dari Bapak itu, saya izin setel 15 detik sebentar Pak. Ini Pak. Yang terkabul tanggal 1 Agustus besok ada yang terkabul, walaupun hajatnya 5, udah terkabul 1, tunai saya kasih 100 juta. Mau. Tapi kan lama. Saya nanti janjian kan sama tamu di Jakarta. Yang penting kan udah terkabul, udah seneng kan? Apa perlunya 100 juta? Yang penting kan kamu terkabul kan? 350. Pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan enggak? Paling mau centongnya itu Pak, karena sudah jauh-jauh dari Jogja 10 jam perjalanan. Oke, ntar dikasih. Siap, boleh. Ya, ya situ. Taruh situ. Kamu duduk di situ. Oh, iya. Tadi kasih centong. Yuk, mbaknya apa? Yuk, mbaknya apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella dari Ciamas Bogor, Pak. Pertanyaannya apalah? Pertanyaan, alhamdulillah saya sebagai tenaga pendidik di tingkat anak-anak, taman kanak-kanak, Pak. Pertanyaan apa lah? Pertanyaannya, saya mau proses inpassing, Pak. Jadi inpassing itu yang mau setara sama PNS. Kebetulan sekarang baru sertifikasi. Kalau Bapak Ibu pengen naik jadi PNS, sedekahnya 12 kali gaji PNS. Itu doang. Itu. Ada lagi? Terus minta izin untuk ijazah ilmu-ilmu RDA. Boleh dipraktekin. Ada lagi? Amin. Udah itu aja, Pak. Oke, mbaknya apa? Terima kasih. Mbaknya apa?
Halo, Assalamualaikum. Saya Nenden dari Bandung. Seperti tadi saya bilang, saya punya utang 4,5 M, itu rumah, dan kemudian saya tidak bisa bayar karena saya jual aset pun tidak laku, bukan tidak laku, belum laku mungkin ya. Nah, kemudian waktu 2 bulan yang lalu rumah saya disita karena saya tidak bisa bayar. Saya sekarang dikasih keringanan untuk bayar 1,5 M. Saya mau rumah itu kembali. Ya udah ibu praktekin dulu ilmu RDAY, bikin Allah takjub. Apa yang bisa bikin ibu Allah takjub? Nanti Allah bikin takjub ibu. Ya, saya sudah praktek selama 2 minggu ini, yang celana sama BH kebalik. Kemudian sholat malam, mandi malam, ngaji itu udah saya lakukan. Baca Quran 12 juz. Saya belum sampai 12 juz. Maksain baca Quran 12 juz, Pak. Ya. Tamu saya nih Pak, rumahnya mau disita, rumahnya mau dilelang, rumahnya mau diambil sama debt collector. Rumahnya isinya diambil gak? Enggak. Isinya enggak. Enggak isinya. Rumahnya aja yang. Rumahnya mau disita, rumahnya mau dilelang, rumahnya mau diambil sama pemilik dana. Salah satunya apa yang bikin takjub Allah? Isi rumahnya disedekain. Apakah rumahnya disita? Nggak mungkin. Apakah rumahnya dilelang? Nggak mungkin. Tapi kan nggak ada manusia di Indonesia yang rumahnya mau dilelang, rumahnya mau disita, isi rumahnya disedekain. Ada nggak? Nggak ada, nggak berani bos. Saya sedekahin sebagian dari kayak kursi, kemudian kasur, lemari. Semua Saya kosong. Oh iya. Cuman lantainya doang yang nggak disedekain. Gitu. Oh iya. Namanya sedekah brutal. Kalau di ahli sedekah namanya sedekah ekstrim. Ada lagi? Ada. Satu lagi, anak saya waktu bulan Mei dikeroyok sama segerombolan kayak ekstisi ya, apa yang geng motor itu. Lapor polisi biasa karena ada kedekatan polisi dengan bapak dari orang tersebut, itu diputar balikan fakta. Nah, minggu besok saya harus mediasi kan. Saya nggak mau sampai akhirnya nanti yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Saya nggak mau sampai itu terjadi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana cara saya supaya bisa meyakinkan bahwa polisi itu, bahwa kejadian itu benar terjadi dan anak saya itu benar. Celana dalam ibu dibalik, BH ibu dibalik. Iya. Celana dalam anak ibu dibalik. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti yang jolimin ibu meninggal. Itu pasti. Mau polisi kayak, mau siapa kayak yang kerjasama, orang yang tahajud perkaranya diambil alih langsung sama Tuhan. Ada ayatnya. Coba aja lihat, kan gue SD Impres. Gue cuma nguping-nguping doang. Ada lagi? Itu aja mungkin. Oke. Ya. Yuk, Terima Bapak. kasih. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Subaidi. Pertanyaan apa, Bos? Ya sebenarnya saya ini mau ilmu RDAE yang saya sudah terkabul itu Pak Haji. Ya, pertanyaan apa? Pertanyaan. Gue mau ke Jakarta, ayo. Pertanyaan apa? Saya punya usaha sembako Pak Haji. Ya. Itu saat sekarang dibelanjain itu, apabila dibelanjain barang habis, duit habis. Orang yang barangnya habis, duitnya habis, sholat badiahnya bolong-bolong. Lo sebelum kenal gue, sholat badiah lo bolong-bolong nggak? Iya Pak Haji. Ya udah, ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada Pak Haji. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum, nama saya Ade Saifuddin dari Subang. Saya punya toko material 5. Saya mohon petunjuk bagaimana supaya saya bisa mengeluarkan sodako 1 tahun 1 miliar. Mohon petunjuk. Maksa bos, maksa. Jangankan 1 tahun. Sekarang lu mau sedekah berapa? Kayak contoh nih, besok memuliakan anak yatim, sedekah patungan
Lebaran anak yatim 1 juta besok nonton nobar sama makan di restoran terkenal. Nah, lo ikut aja besok 1 juta. Nanti lo udah sedekah 1 juta, hajat lo kirim ke Ibu Sri Hartati yang tadi adminnya gue sebut. Acaranya kapan? Hari Kamis. Bisa transfer Pak Haji? Bisa nanti lo transfer sedekah 1 juta Pak Haji. Nah, habis sedekah 1 juta, nanti buktinya kirim ke Bu Ai. Nah, berapa Pak Haji nomornya Bu Ai? Adminnya Nobar Lebay. Nobar tuh nonton bareng, Lebay itu lebaran anak yatim. 0856 Sudah ditulis Pak Haji? 19001612. Lo kirim Pak. Bu Ai, saya bisa punya toko material 10 hajat saya gitu. Nanti lo kirim. Nah, udah ikut besok 1 juta. Soalnya kan kemarin Mbak Ratih cair 2,5 miliar, cair 4 miliar, cair 40 miliar. Sekarang hajatnya Mbak Ratih 1 triliun. Kan kemarin nobar nonton bareng. Sebelum ini besok kita bikin lagi hari Kamis. Itu 100% yang biayain Mbak Ratih. Makan semua terkabul. Terus saya bilang sama Bu Ai, Bu, lebaran anak yatim, apa sih permintaan anak-anak? Pengen nonton film di 21 Pak Haji, ada film Barbie, ada film Susana tuh, kuntilanak apa sundul bolong tuh. Terus ada lagi film apa, anak mau itu. Ya udah, booking 4 bioskop. 1 bioskop berapa? Jadi anak-anak nanti nonton makan. Nah, Bapak nimbrung aja kalau ibarat kita main pinggiran. Kalau Pak Bambang dari Malang, dia sedekahnya 50 juta. Hajatnya 1 triliun. Nggak apa-apa. Bapak kan hajatnya masih ringan. 1 juta dulu deh ikutan main pinggiran. Kayak kita pemilihan kepala desa. Ini main pinggiran. Bisa? Bisa. Itu. Terus nanti niatnya karena Allah. Ya, jangan niatnya duit. Ngapain duit? Lebih cerdas nyari ridhonya Allah. Hampir orang di muka bumi ini rata-rata otaknya duit. Jangan dong, ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, waduh, sehat yang penting. Jangan sampai duitnya banyak tapi penyakitan, ya kan? Sip, bos. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Teguh. Nama saya Teguh dari Magelang. Pertanyaan apa, Gu? Minta Pak Haji nasihat. Saya minggu depan itu kan dipanggil ke Polres berkaitan ibaratnya saya ketipu, tetapi yang penanggung jawab saya. Kan orang-orang saya ketipu di atasnya saya, orang-orang taunya kan ke saya. Lo pengen aman? Ya, pengen gampang. aman. Paksain mandi jam 00, tapi pakai pandan 9 lembar. Pokoknya lo kalau mandi harus pakai pandan. Nanti orang yang nyecer lo, nanti pada saat lo di BAP, nama lo wangi. Bahkan yang ada lo aman. Amin. 2, kalau lo mau di BAP, paksain itu lo colek alat kelamin lo, taruh di mulut, supaya yang lo ucap semuanya percaya, walaupun lo penipu. Terakhir, remes alat kelamin lo buat salaman sama penyidik. Remes alat kelamin lo buat salaman sama lawan-lawan lo. Nanti dia percaya sama lo bahwa tipuan lo sukses. Ada lagi? Nanti pertanyaan kedua ini dibalikan istri saya aja. Ya, boleh. Sebelahnya. Yang menanya sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dagang. Dadang. Iya, saya dagang. Dagang apa namanya dadang? Nama saya Supriyatna. Oh. Saya dagang. Dagang apa? Tembakau. Tembakau di Jakarta Ciracas. Terus pertanyaannya apa, pedagang tembakau? Saya pengennya laku ya. Laku keras, bisa kaya raya. Dan gampang lah, bos. Perintah Pak Haji yang temporary Pak Haji perintah udah saya laksanain, tapi masih belum ada. Gampang lah, bos. Lo cari celana dalam lo, buat sampel berapa aja bekas pakai. Kalau dagangan lo mau tutup, itu tutupnya tembakau, lo tutupin pakai celana dalam bekas pakai buat sampel.
Kalau lo mau pulang semalaman, besok begitu, umur lo berapa? 62. Selama 62 hari, nanti kalau orang beli tembakau lo, pasti balik lagi. Karena tembakau lo pasti rasa selakangan. Gitu. Jadi celana dalamnya ditaruh di atas toplesnya. Iya, di atas tutup toplesnya. Pas tutup ya, pas tutup toko ya. Hah? Pas tutup toko ya. Hah? Pas tutup toko. Pas tutup toko. Karena kalau pas buka toko, semuanya pada bubar. Itu wanginya kalah tembakau, bos. Saya dalamnya tuh wanginya, waduh, bos. Kayak kamper. Jadi tiap hari harus dilakuin kayak gitu selama 62 hari ya. Ada lagi? Udah gitu aja. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asis dari Padalarang, Bandung Barat. pertanyaannya, Jis. Saya dua tahun yang lalu saya jatuh bangkrut dari bisnis besi tua. Jatuh bangkrut dari besi tua. Iya. Setua apa tuh besinya malu? Tua banget, tua karatan. Besi tua karatan. Lu belum karatan? Belum. Umur saya 69 tahun. Umur lu berapa? 69. 69. Betul. Oke, belum karatan ya? Belum. Insya Allah belum. Terus keduanya dampaknya jadi saya sekarang tunawisma dan tunakarya. Nah, itulah. Saya Tunawisma bahasa Indonesia apa nih? Gue SD Impres. sudah punya rumah, juga kerja juga susah. Nah sekarang ini jatuh bangunnya kerja ini, dagang ini juga enggak. Bos, Gitu. lu susah tuh yang bikin siapa? Sendiri. Allah. Atas izin Allah lu susah. gitu. Makanya lu balik lagi ke Allah. Iya, gitu. Mengakui, Allah ampuni saya karena saya pernah jadi Tuhan kecil. Dulu waktu gue punya banda, gue pernah bercita-cita pengen ini pengen itu, padahal duitnya belum ada. Itu namanya Tuhan kecil. Ampuni gue Tuhan, ampuni saya Allah. Begitu lo ngakuin dosa dulu. Kalau di agama Kristen tuh namanya pengakuan dosa. Lo tuh punya dosa nggak pernah ngakuin. Selonong boy. Lo pernah berbuat dosa gak? Ya semuanya nggak tahu. Jadi Tuhan kecil. Lupa. Ya udah, lo ingat-ingat dulu, ntar baru berobat ke gue. Lo tuh punya dosa bos sama Allah. Ngaminin dulu, ampunin dulu. Nanti Allah kasih ampunin lo. Gitu. Ada lagi? Pasti. Ibu? Assalamualaikum. Nama? Aulia Kusuma dari Ya. Cibinong, menyambung Nama? pertanyaan Yo, terdahulu. terkabul Pak ya. Haji. Anak Nama? Aulia Kusuma dari Pertanyaannya apa? anakku dan Bos, sini bos. Pertanyaannya apa? anak saya sudah diterima di perusahaan asing, tapi pakai masa percobaan 3 bulan Pak, dengan target yang terlalu tinggi. Itu diambil apa tidak ya Pak? Ya? Diambil. Tetap diambil. Ada lagi? Terus yang kedua, selama ini kan saya tidak pernah diberikan Pak Haji suruh ini suruh itu, cuma saya sudah melaksanakan sendiri. Saya minta apa ya, kalau orang Jawa bilang diwisuda Pak, diwisuda, diberikan, dijasahkan gitu. Boleh. Saya sudah melaksanakan Boleh. anugerah yang diberikan. Ada lagi kepada saya, pertanyaan cuman itu lagi? aja. Hanya jamaah privat kalau diizinkan. Bahkan Boleh, nanti japri ke saya ya. baik. Sama foto nggak Pak? Karena saya kena bolak-balik foto Pak. Muat gak foto lo di HP lo? HP gue muat gak foto lo? Pak, yang saya Bu, ada satu lagi untuk permasalahan dengan instansi institusi perbankan itu, saya kan bikin foto kemudian saya tempelkan di kelamin bersama foto anak saya, itu bermasalah nggak Pak? Enggak. Nggak apa-apa ya Pak? Enggak. Oke, cuman itu aja. Terima Yuk, kasih Pak Ibu, Haji. sebelah. Nama, Rina Kusmirin dari Jogja. pertanyaannya. Pertanyaannya satu, Pak, jadi gini, saya kan memang beberapa kali ini memang bisnis berkali-kali kan ada masalah ya, bahkan sampai bisnis saya membuka minimarket pun akhirnya sudah 7 tahun terus diambil juga sama yang punya kontrakan. Nah terus terakhir itu saya bisnis ikut ya seperti online gitu, akhirnya malah semakin dalam Pak, bahkan sampai rumah saya hilang, mobil hilang, semuanya hilang. Dan saya Pertanyaannya apa? pertanyaannya bagaimana caranya Pak, itu saya kan ingin sekali punya rumah lagi karena sekarang pakai rumahnya orang tua, saya ingin memiliki rumah lagi, terus kemudian ingin sekali orang-orang yang dulu juga mungkin secara tidak langsung, saya nggak pernah nipu orang, tapi secara tidak langsung karena perusahaan lain akhirnya saya juga mungkin dikejar-kejar orang.
Gini Bu, Nah, Pak. gimana, Pak? Orang yang punya usaha bangkrut, usaha bangkrut, usaha bangkrut, usaha bangkrut. Dagang cilok bangkrut, dagang bakso bangkrut. Dagang somai bangso bangkrut, bangkrut, bangkrut. Kesalahannya cuma satu. Pernah jadi Tuhan kecil. Nah itu aja. Tuhan kecil tuh berandai-andai. Andai kata saya punya modal, saya mau buka cabang. Orang duit belum megang, buka cabang dari mana lu? Gue mau nyekolahin sertifikat rumah, nanti duitnya gue pengen usaha ini. Kata Allah, emang lu siapa? Udah aja ngapain nyekolahin surat, nanti juga modalnya ada. Itu namanya jadi Tuhan kecil. Orang yang jadi Tuhan kecil, karirnya, rezekinya, asetnya dihabisin sama Allah. Gitu bos. Ada lagi? Ya, saya ingin sekali orang-orang yang membawa uang saya itu bisa membalikin ke saya sedikit. Sekarang yang bawa duit kabur lo punya duit gak orang itu? Ada yang masih punya banyak, Pak. Ya udah lo balik tanah dalam lo, BH lo dibalik. Oh ya. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, sebelahnya. Terima kasih. Nama saya Ismawati dari Bogor. Saya dulu Dari mana? dari Bogor. Pertanyaannya. Saya dulu kan punya utang sampai 12 M, Pak. Udah lunas 10 kurang 2. Nah, ini saya biar bisa bayar biar lunas. Orang yang punya utang sampai hari ini belum lunas-lunas, datang ke Allah, jangan datang ke manusia. Lo datang ke Allah, lo mah datangnya ke manusia. Contohnya ke manusia apa? Take over, top up, minjem sana, minjem sini. Allahnya tersinggung. Udah aja ke Allah, berdoanya ke Allah. Jangan suka minta doa-doa ke si A si B. Lo tanya dulu, Pak, Bapak pernah punya utang 12 miliar gak? Belum. Ngapain minta doa sama dia? Udah dia juga belum pernah ngalamin utang. Lo datang ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Lo berlangsung utang lunas anak yatim. Amin. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Ada lagi? Terus itu Pak, saya kan punya anak. Itu anak tuh sama saya benci banget, saya juga nggak tahu kenapa. Serumah gak sama lo? Satu rumah. Ya udah, lo suwuk kalau nggak bisa. Nanti gue kasih ilmunya, takutnya nanti itu jadi rame. Rendeman celana dalam, kasih minum ke anak itu, nanti dia nurut. Gitu. Sekarang lagi viral ya. Gue nggak enak kasih tahu, padahal tuh yang manjur ya kan. Iya, Pak. Memang ilmunya nggak masuk logika, tapi kan masuk rekening. Makanya kemarin orang bilang, Ji jangan kasih tahu ilmu rendeman celana dalam, Ji. Ya udah nggak usah deh, biarin, ngapain terkabul daripada bikin susah gue. Nah, lu tinggal praktekin aja kalau mau itu. Terus kan itu Pak, saya punya anak satu lagi yang ada di Bogor nih Pak. Waktu masih ada papanya, dia dagangannya tuh bagus, rame gitu Pak. Sekarang udah habis semua Pak. Pertanyaannya, Iya, gimana caranya biar biasa maju lagi? ya dia suruh sholat ke Allah. Dia sholat gak sama Allah? Sholat Pak. Badiah qobliyahnya bolong gak? Nggak tahu, saya nggak di rumah itu. Lo praktekin dulu baru berobat ke gue. Orangnya juga nggak ada, ngapain ngajarin? Suruh datang sini, ntar dia udah terkabul kaya raya lupa. Oh iya. Suruh kemari dulu. Ada lagi? Nah terus itu Pak, saya sertifikat saya hilang. Pertanyaannya, Kan saya gini, orang itu bilang saya beli rumah, beli tanah, terus orang itu tanah itu dijual aja. mana gue denger mikir mana? Tanah itu dijual aja, ntar bisa buat apa tuh modal kita bareng. Udah saya jual, udah itu dia minta duit lagi, saya tuh Yang blon siapa itu? saya. Oh, tepuk tangan dong buat si blon. Udah itu dia minta duit saya 4 juta apa berapa, terus mas saya juga semua ada di dia Pak. Sekarang pertanyaan apa? Sertifikat itu hilang, sertifikat. Lo balik celana dalam lo, BH dibalik, nanti sertifikatnya pulang lagi. Ada lagi? Udah, makasih Pak. Sip, sebelahnya.